Boleh didefinisikan terlebih dahulu nih Mbak Olis, apa itu yang dimaksud dengan sikap toleran? Seperti apa itu sikap toleran? Iya, menarik ya Mas Yosi. Jadi kita tuh hampir setiap hari dengar kata tolerans gitu ya, dengar kata toleransi gitu. Jadi sebenarnya apa sih toleransi itu? Simpelnya sebenarnya definisi toleransi itu kan respect ya, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain gitu. Itu definisi yang sangat sederhana gitu. Nah, tetapi catatannya toleransi ini ada berbagai tingkatan sebenarnya gitu. Ada yang kita sebut sebagai toleransi pasif, ada yang kita sebut sebagai toleransi aktif. Menarik ya. Jadi kalau dibilang di Indonesia ini kita tuh sudah toleran belum sih gitu ya, pertanyaannya. Udah, kita tuh sebenarnya secara umum mayoritas dari data kami orang Indonesia itu sudah toleran gitu. Nah, tapi tolerannya ini masih tahapan di mana nih gitu. Nah, ternyata setelah kita lihat 49% kita tuh masih berada di level toleransi pasif. Gitu pasif ya. Itu masuknya gimana? Pasif itu kita menghargai, kita menerima ada perbedaan. Saya suku A, dia suku B gitu. Udah gitu ya. Ada yang orang tahu bahwa kita punya beragam agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda, pandangan politik yang berbeda, gender berbeda gitu ya, kelompok berbeda, ya sekedar itu aja gitu. Tetapi kemudian belum terjalin dialog yang lebih mendalam lagi gitu, komunikasi, kemudian respect itu kan harus dimanifestasikan di dalam sebuah praktek yang aktif. Itu gitu. Kata kuncinya ya. Kata kuncinya. Memanifestasi. Berapa penting sebenarnya kalau toleransi ini, sikap toleran ini kita praktekkan di dunia sosial media atau di dunia digital? Iya, kalau hari ini kan sebenarnya dunia kita itu kan ada dua ya Mas ya. Jadi ada dunia nyata, tatap muka nyata gitu ya. Lalu kemudian ada dunia tatap screen gitu ya. Yang itu lebih real gitu kan. Bangun tidurnya yang pertama kali dilihat screen gitu. Nah, dua perilaku ini tuh menarik gitu ya. Kan karena dia akan berpengaruh satu sama lain gitu ya. Sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya hubungan sosial kita ini itu kan sebenarnya didukung oleh konstruksi budaya kita yang terus menerus gitu ya kan. Nah, jadi di dunia media sosial itu sebenarnya kita membawa value itu gitu kan. Gak hanya sekedar pengetahuan tetapi keterampilan. Jadi kalau saya memaknai toleransi itu keterampilan kita. Keterampilan gitu. Gak hanya sebatas bahwa ini adalah bagian dari perspektif gitu ya, toleransi, tetapi kita kalau mau aktif dan toleran kita perlu menaikkan itu sebagai sebuah keterampilan dalam hidup gitu. Keren sekali. Ini bagaimana nih caranya kita atau kiatnya menumbuhkan sikap toleransi ketika kita bermedia sosial? Iya, sebenarnya untuk menumbuhkan sikap toleransi itu ada pada pilihan individu ya. Jadi kita mau termasuk yang pasif atau yang aktif gitu ya. Namanya juga kita audiens gitu ya, sebagai penerima informasi, bagaimana kemudian kita mentransfer informasi itu kembali gitu di dalam sebuah aksi atau tindakan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya sikap toleran itu bisa kita latih, Mas, gitu. Jadi orang yang awalnya, kalau kami di Wahid Foundation selalu yang kita dorong itu adalah toleransi aktif, gitu. Toleransi aktif. Karena biar bagaimanapun kita sebagai individu, sebagai masyarakat di Indonesia yang memiliki keberagaman, gitu ya, itu yang akan menjadi salah satu kekuatan kita. Nah, salah satu caranya untuk tetap menjaga kekuatan ini adalah dengan memastikan masyarakatnya itu punya daya tahan atau resiliensi. Nah, resilient itu bisa kita tumbuhkan, salah satunya adalah memiliki
sikap yang toleran kayak gitu. Nah, jadi yang pertama cara menumbuhkannya adalah kita harus terus-menerus memberikan informasi yang beragam. Chris nih, sejauh mana paparan konten-konten negatif, ini termasuk kekerasan, berita hoax, kan konten negatif itu semua ya, ujaran kebencian di media sosial nih berpengaruh terhadap perilaku para netizen? Ya, kalau kita belajar tentang social behavior change itu ya, informasi gitu ya, itu sangat berpengaruh terhadap perubahan cara pandang dan perilaku seseorang. Itu data scientist lah yang bisa mengkonfirmasi itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, jadi kalau kita bicara mengenai tindakan intoleransi, ujaran kebencian, itu sebenarnya ada beberapa tahapan-tahapannya, Mas, gitu. Yang pertama adalah ada perilaku bias yang kita normalisasi. Asik nih, perilaku bias. Ya, perilaku dinormalisasi. Jadi dinormalisasi. bukan cuma sungai aja yang dinormalisasi ya. Perilaku bias juga kalau kita normalisasi akan berubah menjadi kebiasaan atau tindakan bias. Lalu kemudian dari tindakan itu muncul lagi kalau dibiasakan adalah diskriminasi. Nah, itu nanti kaitannya dengan intoleransi begitu. Lalu naik lagi levelnya adalah kebencian gitu. Kebencian kan dari ketidaksukaan itu. Nah, komen negatif gitu ya, mendehumanisasi orang gitu ya, menjelek-jelekan, terus kemudian dia tidak menerima perbedaan, lalu merasa dirinya yang paling benar, pendapatnya yang harus paling didengerin, divalidasi. Nah, itu ada salah satu bentuk tindakan bias gitu. Jadi kita tahu kalau misalnya itu kemudian kita biasakan gitu ya, bahwa oh nggak apa-apa gitu, tanpa kita ada proses untuk mengoreksi gitu ya, itu akan lama-lama akan semakin mengental gitu kan, lalu kemudian meningkat pada perilaku tadi. Sehingga orang sudah tidak melihat lagi itu sebagai suatu hal yang sebaiknya dihindari ya, karena sudah terbiasa. Dia terbiasa. Apa saja yang mendorong sikap intoleransi di media sosial? Nah, ini mungkin berkaitan dengan tahun politik kali ya biasanya. Iya, betul. Jadi sebenarnya intoleransi itu kan muncul pertama kalau as a human being ya, sebagai kita sebagai manusia itu pertama ada ketidaktahuan ya. Dan yang kedua adalah mereka jarang terpapar sesuatu yang heterogen. Itu pasti. Dan yang ketiga, mereka kurang bersinggungan dengan kelompok yang berbeda. Nah, sekarang adanya media sosial itu ternyata informasi yang kita sukai gitu ya. Semakin kita suka sesuatu, maka yang akan disajikan di timeline kita kan sesuatu yang kita sukai terus, algoritma tersebut gitu. Jadi itulah yang mempertebal kemudian sikap fanatisme, sehingga kemudian kesukaan kita itu seolah-olah dianggap sebagai arus utama dan kebenaran gitu. Dan kita menolak ada fakta-fakta keberagaman yang lain gitu. Itu salah satu yang bisa kita contohkan adalah fanatisme terhadap calon politik ya, dalam konteks politik tertentu, pilihan politik tertentu gitu. Yang ada ya kita akan bersikukuh dengan pilihan kita dan yang lain akan bersikukuh dengan pilihannya, tanpa kemudian kita melihat bahwa lah kita ini sama-sama manusia, sama-sama pendukung, artinya satu sama lain itu ya memiliki hak yang sama gitu ya. Dan kenapa kemudian kita membangun tembok gak bangun jembatan aja di media sosial kayak gitu. Wow, ini apalagi kalau kita biasa ya, kita udah melihat lah. Sebelum TV mulai biasanya sosial media udah mulai itu ya, perdebatan, hiruk pikuk ya. Mungkin juga masalah kita ke bawah suasana juga kadang-kadang ya. Ke bawah-bawah jadinya gitu loh. Kan kita udah pernah punya pengalaman tuh ya, tahun politik ada yang berantem, unfriend, bahkan rumah tangga suami istri aja bisa berantem gitu ya.
Tapi kalau tadi ngomongin soal pengalaman kan yang saya tahan, jangan cerita dulu. Punya nggak pengalaman intoleransi atau ya semacam itulah di sosial media? Iya, nah ini juga nyambung ya tantangan kita ya. Yang namanya misinformasi ya, sampai dalam bentuk hoax itu kan nggak akan pernah, dia sifatnya awet, long lasting gitu kan. Awet ya. Aku inget banget dulu Mas. Jadi dulu sebelum ada platform media sosial ya seperti yang ada sekarang gitu ya, orang itu kan menyebarkan berita bohong itu kan dari CD ya, kaset gitu-gitu ya, yang dijual di pasar-pasar itu. Saya ingat banget bahwa salah satunya adalah Gus Dur itu sebagai tokoh itu juga pernah menjadi korban hoax gitu kan. Waktu itu Gus Dur sebagai presiden kalau nggak salah, beliau itu memimpin sambutan di sebuah gereja karena ada perayaan Natal. Lalu kemudian di dalam video itu dinarasikan bahwa Gus Dur dibaptis untuk pindah agama. Nah, itu saya muncul ketika saya masih SD. Kemarin di salah satu platform media sosial itu muncul video itu lagi. Itu bagi saya ini zaman udah sebegitu lamanya, tetapi hoax ini masih tetap ada. Kita bayangin orang-orang yang percaya, dan dulu kan ruang untuk mengklarifikasi itu kan minim. Kalau sekarang kita stempelin hoax ada, udah bisa ini kan satu sama lain mengkoreksi gitu kan. Nah itu salah satu bahayanya kenapa kemudian kita harus aktif untuk melawan misinformasi dan kayak gitu.